Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Agustina Putri Lestari, Prodi Ekonomi Syariah 5. Baiklah, di sini saya akan mereview jurnal mengenai akad mudharabah. Yang pertama yaitu pendahuluan. Agama Islam menganjurkan bahwa seseorang diharapkan melakukan pekerjaannya tersistem dan terarah sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senang kepada orang jika melakukan suatu pekerjaan secara tepat, terarah, jelas, dan tuntas. Arah pada pekerjaan yang jelas, landasan yang mantap, serta perbuatan yang memang merupakan dicintai Allah Subhanahu wa taala, yaitu manajemen yang mengatur segala urusan namun ada kaitannya dengan tujuan yang dimaksud serta disyariatkan dalam ajaran Islam. Pada era globalisasi, pada saat ini banyak perusahaan yang mengadopsi budaya-budaya asing karena budaya barat diyakini memenuhi syarat menuju kesuksesan dalam bekerja, sehingga kita menimbulkan pertanyaan budaya, apakah yang harus kita ikuti budaya asing? Tidak selamanya negatif dan juga tidak selamanya positif. Budaya asing tidak selamanya negatif dan juga tidak selamanya positif, boleh diadopsi dengan catatan harus menguasai kaidah keislaman. Budaya kerja Islam yang tercantum dalam Al-Quran Surah Al-Mu'minun ayat 3, yaitu dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna. Al-Quran. Definisi akad mudharabah. Akad mudharabah, sebagian ulama Hijaz mendefinisikan akad mudharabah sebagai qirat, sedangkan menurut jumhur ulama, mudharabah adalah bagian dari musyarakah. Namun, Wahbah Az-Zuhaili mengungkapkan pemilik modal memberikan hartanya kepada pengusaha untuk diperdagangkan dengan pembagian yang telah disepakati dengan ketentuan. Macam-macam akad mudharabah. Mudharabah menurut Adrian Sutedi dibagi menjadi dua bagian, diantaranya mudharabah mutlak, yaitu mudharabah yang tidak terkait terhadap syarat-syarat tertentu seputar materi usaha. Yang kedua, mudharabah muqayyad adalah mudharabah yang terkait kepada syarat-syarat tertentu mengenai usaha. Dasar hukum akad mudharabah. Dasar hukum mudharabah ada dua macam, diantaranya adalah mudharabah fasid. Mudharabah fasid adalah apabila syarat-syarat yang tidak selaras dengan tujuan mudharabah, maka menurut Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, mudharabah tidak berhak melakukan perbuatan sebagaimana dikehendaki oleh mudharabah yang sahih. Mudharabah sahih adalah suatu akad mudharabah yang rukun yang syaratnya terpenuhi, sedangkan mudharabah yang sahih memenuhi beberapa hal, diantaranya yang pertama kekuasaan mudharib, kedua pekerjaan kegiatan mudharib, yang ketiga hak mudharib, dan yang keempat hak pemilik modal. Manfaat akad mudharabah. Akad mudharabah yang dilaksanakan di bank ada beberapa manfaat, diantaranya yang pertama, bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan pengusaha meningkat. Yang kedua, bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan penerapan atau hasil usaha di bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami negative spread. Yang ketiga, pengambilan pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow atau arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan pada nasabah. Yang keempat, bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan, karena keuntungan yang konkret yang benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan. Dan prinsip bagi hasil dalam akad mudharabah ini berbeda dengan bunga tetap, di mana bank akan menagih penerima pembiayaan nasabah atau jumlah bunga tetap yang dihasilkan nasabah sekalipun merugi walaupun terjadi krisis ekonomi. Hal-hal yang membatalkan akad mudharabah. Ada beberapa hal yang dapat membatalkan akad atau melarang akad mudharabah, diantaranya yang pertama yaitu pembatal tasarruf dan pencatatan mudharabah bisa batal atau dilarang karena dibatalkan oleh pihak atau dihentikan oleh pemilik modal. Hal ini apabila terdapat syarat pembatalan dan penghentian kegiatan atau pencatatan tersebut, yaitu pihak yang bersangkutan atau mudharib mengetahui pembatalan
pembatalannya dengan penghentian kegiatan tersebut apabila mudarib tidak tahu tentang pembatalan dan pencatatannya. Pada saat pembatalan dan penghentian kegiatan usaha atau pencatatan tersebut, modal harus dalam keadaan tunai sehingga jelas ada atau tidak adanya keuntungan yang menjadi milik bersama antara pemilik modal dan mudarib. Apabila modal berbentuk barang, maka pemberhentian hukumnya tidak sah. Dan yang kedua yaitu meninggalnya salah satu pihak. Apabila salah satu pihak baik pemilik modal atau mudarib meninggal dunia, maka menurut jumhur ulama mudarib menjadi batal. Hal tersebut karena dalam mudharabah terkandung unsur wakalah, dan wakalah batal karena meninggalnya orang yang mewakilkan atau wakil. Dalam hal ini tidak ada bedanya apakah mudarib mengetahui meninggalnya pemilik modal atau tidak. Yang ketiga, salah satu pihak terserang penyakit gila. Menurut jumhur ulama, selain Syafi'iyah, apabila salah satu pihak terserang penyakit gila yang terus-menerus, maka mudharabah menjadi batal karena hal tersebut atau gila bisa menghilangkan kecakapan. Yang keempat, pemilik modal murtad. Apabila pemilik modal murtad atau keluar dari Islam, lalu ia meninggal atau dihukum mati karena rida atau ia berpindah ke negeri bukan Islam dar al-harb, maka akad mudharabah menjadi batal semenjak hari ia keluar dari Islam menurut Abu Hanifah. Akan tetapi apabila mudarib yang murtad, maka akad mudharabah tetap berlaku. Ia memiliki kecakapan. Dan yang kelima yaitu harta pemilik modal rusak di tangan pengelola modal. Apabila modal atau hilang di tangan mudarib sebelum ia membeli sesuatu, maka mudharabah menjadi batal. Hal tersebut karena sudah jelas modal sudah diterima oleh mudarib atau kepentingan akad mudharabah. Dengan demikian, akad mudharabah menjadi batal karena modalnya rusak atau hilang. Demikian pula halnya mudharabah dianggap batal apabila modal diberikan kepada orang lain atau dihabiskan sehingga tidak ada sedikit pun untuk dibelanjakan. Definisi jasa bank. Di dalam buku yang ditulis oleh Dr. Kashmir tentang mendefinisikan bunga bank adalah sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli produknya. Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah. Dengan nasabah yang memiliki pinjaman kepada bank. Sedangkan di dalam Kamus Besar Indonesia diterangkan bahwa bunga adalah imbalan jasa untuk penggunaan uang atau modal yang dibayar pada waktu tertentu berdasarkan ketentuan atau kesepakatan. Pada umumnya dipresentasikan kepada modal pokok. Macam-macam akad dalam bank. Dalam perbankan kita sering mendengar bahwa akad-akad yang dijalankan bermacam-macam modelnya, sedangkan dalam fikih muamalat membedakan wa'ad dengan akad. Yang dimaksud wa'ad adalah janji antara satu pihak kepada pihak lain, sedangkan akad itu sendiri kontrak antara dua belah pihak. Ada beberapa akad yang dimaksudkan di sini. Yang pertama yaitu akad tabarru. Akad tabarru adalah segala macam perjanjian yang menyangkut non-profit transaction. Akad ini hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersial. Akad tersebut digunakan untuk akad tolong-menolong dalam rangka membuat kebaikan. Yang kedua yaitu akad tijarah. Seperti apa yang telah dibicarakan, akad tijarah ada perbedaan dengan akad tabarru. Maka akad tijarah adalah segala macam perjanjian yang menyangkut for profit transaction. Yang ketiga yaitu akad jual beli. Akad jual beli bila dilakukan dengan cara tunai, baik uang diberikan terlebih dahulu atau barang yang diberikan dengan cara bersamaan, yaitu pada awal transaksi. Dan yang keempat yaitu akad sewa menyewa. Selain akad jual beli ada pula akad sewa menyewa. Akad tersebut untuk mengangkat jasa baik berupa barang atau akad pada jasa kerja bila digunakan untuk mendapatkan manfaatnya barang maka disebut sewa menyewa, sedangkan jika digunakan untuk memanfaatkan jasa tenaga disebut kerja upah mengupah.
Hukum jasa bank. Dilihat dari segi pandangan ulama bahwa bunga bank adalah sama dengan hukumnya riba karena orang tidak boleh memakan harta yang bukan menjadi haknya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah. Selanjutnya itu hukum dilarangnya jasa bank. Ulama masih berselisih pendapat tentang bunga, namun sebagian ulama menetapkan bahwa bunga tidak banyak dengan riba. Jika bunga dinamakan dengan riba, maka Allah dan Rasulnya memerangi pelaku-pelakunya. Pandangan ulama mengenai bunga ini masih mencari solusi yang terbaik jika dianggap bunga atau riba. Allah menyuruh untuk meninggalkan hal tersebut. Namun ulama tidak menganggap bunga itu riba, akan tetapi menjadi sinonim dari nama tersebut sebagaimana hadis berikut. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka lalu dibakar dengan dahi mereka, lambung dan punggung mereka, lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Implementasi jasa menurut para ahli ekonomi Islam. Menurut pendapat Mananan yang terkenal bahwa beliau merupakan ahli ekonomi Islam, bahwasanya dia mengatakan bunga adalah sebagai riba. Namun menurut Rodinson bahwa kaum muslimin melanggar larangan tersebut, akan tetapi beliau berpendapat bunga bukan riba. Dari pemikiran Manan dan Siddiqi bahwa keterlibatan mengenai pandangan bunga itu berkaitan dengan namanya laba rugi serta berpartisipasi berkeadilan itu merupakan alternatif dari bunga. Beliau juga memberikan pandangannya kepada Bank Islam untuk memberikan kelangsungan hidup. Mudharabah tidak saja semangat di dalam Al-Quran lebih terpenuhi, akan tetapi penciptaan lapangan kerja serta pembangunan kegiatan ekonomi harus dilakukan, tetapi harus melihat rambu-rambu atau norma keislaman tetap terjaga. Mana menentukan sikap dalam ekonomi Islam adalah kepercayaan, sehingga bagi laba dan rugi partisipasi dalam keadilan, sehingga penghapusan bunga tidak menjadi perdebatan. Menurut pendapat Ibnu Taimiyah, berkaitan dengan laba yang adil memberikan motivasi kepada para pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi berhak melakukan cara-cara yang dapat diterima umum tanpa merusak keadaan tatanan dirinya sendiri, apalagi berkaitan dengan bunga atau memperoleh harta secara menipu. Mendefinisikan laba yang adil sebagai laba normal yang secara umum diperoleh dari jenis perdagangan tertentu tanpa merugikan kepada pihak yang lain. Ibnu Taimiyah menentang kepada pendapatan laba yang tidak lazim atau bersifat eksploitatif dengan memanfaatkan ketidakpedulian kepada masyarakat sehingga pasar yang ada menjadi tidak stabil. Dikemukakan oleh seorang pemikir ekonomi yang bernama Syah Waliullah yang memiliki karang buku yang berjudul Hujatullah Al-Baligha. Ia menjelaskan bahwasanya rasionalitas dari aturan Islam tentang manusia dalam pembangunan masyarakat yang melakukan kerjasama dan membentuk pertukaran barang dan jasa. Baiklah, itulah tadi sedikit pemaparan mengenai review jurnal Akad Mudharabah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.